Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau memberikan tutorial bagi teman-teman atau para pemula yang baru mengenal multimeter digital. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan barangkali bagi teman-teman yang baru menggunakan multimeter digital membutuhkan sedikit pencerahan tentang apa fungsi-fungsi tombol yang ada pada multimeter digital. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari multimeter digital. Pertama adalah layar. Ini adalah layar yang menunjukkan nanti angka-angka yang kita ukur atau memberikan nilai-nilai sesuai ukuran yang kita lakukan. Yang kedua adalah switch power on off. Ini untuk menyalakan, misalnya seperti ini kita pencet nyala seperti ini. Nah, yang berikutnya ini adalah switch ini untuk mengarahkan fungsi yang ingin kita pakai. Nah, ini banyak fungsi. Nah, setelah switch ini berikutnya adalah tombol dulu. Apa itu istilahnya? Tempat prof. Nah, tempat prof ini com ini identik dengan kabel prof hitam. Nah, seperti ini. Terus ini untuk pengukuran volt dan ampere. Jadi bila volt dan ohm hambatan. Bila kita ingin mengukur tegangan dan hambatan, maka yang kita gunakan adalah prof ini. Bila kita ingin mengukur ampere dengan batasan miliampere, ini ada tulisan penjelasan 200 miliampere maksimal, kita gunakan ini. Dan ini adalah lambang kapasitor yang kita gunakan untuk mengukur kapasitor juga di sini. Dan ini ada satu lagi yaitu tempat prof, itu 10 ampere maksimal. Jadi bila kita melakukan pengukuran ampere yang nilainya di bawah 10 atau besar, yang nilainya bukan mili tapi nilainya ampere, kita gunakan yang ini. Setelah itu berikut akan saya jelaskan ini posisi-posisi dari parameter yang ada pada multimeter digital ini. Yang pertama yang sering sekali kita gunakan dalam servis elektronik adalah ohmmeter. Ini yang warnanya biru ini adalah untuk ohmmeter. Yang biru pertama ini adalah untuk pengukuran dioda atau untuk pengukuran kabel dan lain-lain. Ini coba kita ini posisinya karena ini ohm dan volt, maka kita prop merah kita taruh sini. Nah, gini kita coba untuk ini kan ada gambar lonceng. Gambar lonceng ini kita gunakan biasanya untuk mengukur nyambung tidaknya suatu kabel. Nah, misal kita tempel, ini akan menyala lah seperti ini. Ini tujuannya untuk ini dan untuk mengukur dioda. Dan berikutnya untuk ohm itu terdiri dari 200, 2 kilo, 20 kilo, 200 kilo, 2 mega, 20 mega, dan 200 mega. Ini adalah nilai maksimal bila kita mengarahkan pada arah ini. Misalnya kita mengarahkan ke 200, berarti nilai resistor yang kita ukur harus di bawah 200 ini. Tuh, demikian juga untuk yang atas-atas ini. Jadi misalnya kita ada pada posisi 200 kilo, maka nilai resistor yang kita ukur harus di bawah 200 kilo karena ini adalah
batasan maksimal pengukuran sebuah resistor. Dan yang berikutnya ini adalah volt. Nah, kita pakai yang fungsi volt dan ohm dulu. Setelah ohm ini ada volt. Nah, volt ini baik 200 mili, 20, 200, 1000 volt. Ini adalah V yang garis seperti ini adalah volt untuk tegangan DC. Nah, gitu. Bila kita mengukur keluaran adaptor atau keluaran atau mengukur tegangan pada kutub positif dan negatif dari power amplifier, misalnya kita gunakan ini, dan kita tentukan juga skala. Ini termasuk misalnya ini skala pada 20 volt DC ini bentuk garis DC, maka pengukuran tegangan harus tegangan yang kita perkirakan di bawah 20 volt. Misalnya kita ragu dengan ini tegangannya berapa, DC berapa, maka kita bisa gunakan 200. Untuk DC 1000 jarang sekali kita temui dalam rangkaian elektronika. Jadi misalnya kita posisikan 200, baru kita ukur, bila mana tegangan di bawah 20, kita baru memindahkan ke 20 supaya mendapatkan nilai yang lebih detail, lebih presisi dengan angka koma di belakangnya. Itu untuk pengukuran volt. Dan berikutnya juga untuk pengukuran volt ini yang warna kuning, volt AC. Nah, volt AC ini kita sering juga menggunakan untuk mengukur tegangan listrik PLN. Untuk mengukur tegangan listrik PLN, kita posisikan pandom ini pada 750 karena tegangan PLN kan kisaran 220. Misalnya kita taruh di bawahnya 200, berarti yang 20 kelebihannya tidak bisa terukur, maka dia tidak akan bisa membaca tegangan yang di atas 200. Untuk itu posisi kita taruh di 750. Misalnya kita mau mengukur output dari transformator yang masih bentuk DC, yang AC yang belum kita kasih banyak arah. Nah, ini banyak macam pilihan ukuran untuk tegangan arus bolak-balik. Terus yang berikutnya kita akan menginjak ke ampere dulu. Nah, kita putar jeret. Ini ampere. Ini ampere DC, ini ampere AC. Kita mulai ke ampere AC. Nah, misalnya kita mau mengukur ampere, ini kita harus memindahkan prob merah ke nilai ini, karena kita misalnya memakai dalam orde miliampere, prob merah kita pindah ke miliampere. Nah, seperti itu. Setelah kita memindahkan ini, kita baru bisa melakukan pengukuran ampere. Dan ingat, dalam mengukur ampere biasanya dipasang seri dari antara sumber dengan beban. Antara sumber dengan beban itu dipasang seri. Dan enaknya memakai multimeter digital ini, bila kita memasangnya kebalik, maka akan timbul tanda min di sini. Jadi arusnya terbalik. Tetapi besar kecilnya arus kita bisa membaca. Ini untuk ampere AC. Ini juga sering kita gunakan untuk mengukur output dari sebuah penguat yang sifatnya adalah sinyal AC. Dan berikutnya kita ini ada AC 10. Nah, ini adalah 10 ampere. Maka prob ini kita pindah ke sini dulu. Nah, ini 10 ampere maksimal. Jadi misalnya ada pengukuran dengan ampere yang besar, kita pasangkan prob yang merah di sini. Untuk ini untuk pengukuran ampere AC. Yang berikutnya ini adalah pengukuran untuk ampere DC. Misalnya kita mengukur DC, setelah mengukur ampere suatu
beban elektronik yang memakan daya DC, kita bisa taruh di sini. Dan ingat tadi, untuk beban yang 10 ampere prop kita taruh yang di sini. Bila kita mau mengukur ampere yang lebih rendah, ordernya miliampere sampai mikroampere, kita geser ke sini dan prop kita pindah ke sini. Kita dipindah lagi seperti ini, kita bisa mengukur dengan order mili sampai dengan mikro. Dan berikutnya ini di prop ini ada fungsi kapasitor. Kita mau mengukur atau mengetahui nilai sebuah kapasitor, maka pandem ini kita posisikan di sini. Dan ingat, ini ada ukuran 200 mikro. Bila kita memegang kapasitor yang mungkin nilainya tidak terlihat, tetapi dari segi fisik besarnya itu sekisaran 200 mikro, maka kita bisa menaruh posisi jarum ini kepada 200 mikro. Tetapi bila kita ingin mengukur kapasitor dengan nilai yang 10.000 mikro dan lain-lain, itu kita tidak bisa menggunakan alat ini, tetapi kita mempunyai alat ini sekedar pengenalan. Ini adalah ESR meter, bisa mengukur kapasitor atau elko dengan order yang lebih besar, dan ini akan saya terangkan nanti di video selanjutnya. Kita kembali ke multimeter digital ini. Pada fungsi pengukuran kapasitor adalah ini batasannya. Untuk nilai mikro 20 mikro, 2 mikro, ini yang nano. Jadi kisaran 200 nano, kita posisinya seperti ini. 20 nano dan lain-lain seperti ini. Itu penjelasan tentang penggunaan dari multimeter digital tersebut. Untuk prakteknya silahkan dipraktekkan untuk mengukur apa saja yang kita punyai dalam hubungan elektronika tersebut. Demikian dulur penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sugeng Raharjo Pati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.